Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat. Nah, di minggu ini kita kembali ke pembelajaran fikih. Hari ini kita akan membahas tentang materi toharoh. Di sini ibu akan menjelaskan apa itu toharoh dan sejenisnya. Nah, kalian ada yang tahu gak toharoh itu apa? Toharoh itu adalah bersuci. Nah, kita dapat bersuci dengan memakai air, batu, tanah, ataupun dengan sejenisnya. Nah, ibu akan membahas satu persatu apa itu toharoh dan sejenisnya. Sebelum kita ke materi, kita akan membahas dulu tentang tujuan pembelajarannya ya. Nah, tujuan pembelajaran dari materi toharoh ini yang pertama adalah pengertian dari toharoh itu. Nah, pengertian dari toharoh itu apa? Nanti kita akan jelaskan ya. Nah, yang kedua ada macam-macam najis dan yang ketiga cara bersuci dari najis itu. Nah, ibu akan menjelaskan satu persatu dari tujuan pembelajaran itu. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Ya, toharoh itu bersuci. Toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis, baik lahir maupun batin. Secara bahasa, toharoh adalah bersih dan suci dari kotoran-kotoran seperti najis kencing dan lain sebagainya. Atau secara maknawi, bersih dari aib dan maksiat. Menurut syariat, toharoh adalah bersih dari najis dan hadas. Para ulama pun bersepakat bahwa bertoharoh adalah sebuah kewajiban. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam najis. Sebelum ke pembahasan di sini, ada yang tahu macam-macam najis ada berapa? Nah, najis itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu najis mukhafafah, najis mutawasito, dan yang kedua najis mughalladoh. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang pengertian najis mukhafafah. Yang pertama, najis mukhafafah adalah najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI ibunya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu najis mutawasito. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak apa itu najis mutawasito? Najis mutawasito adalah najis sedang, yaitu najis yang bukan termasuk najis ringan atau najis mukhafafah dan berat atau mughalladoh, seperti kotoran yang keluar dari tubuh manusia atau hewan, serta benda-benda lain yang dianggap najis. Nah, anak-anak, yang terakhir yaitu yang ketiga najis mughalladoh. Najis mughalladoh adalah najis berat, yaitu bangkai binatang serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan, anjing, dan babi, seperti air liur, kotoran, dan dagingnya. Nah, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Kita akan membahas tentang cara bersuci dari najis-najis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang cara bersuci dari najis mukhafafah. Nah, yang anak-anak, yang pertama kita akan membahas cara mensucikan najis mukhafafah. Cara mensucikan najis mukhafafah, kita cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Nah, yang pertama kita hendaklah hilangkan atau dielap najis itu terlebih dahulu. Yang kedua, rinjiskan dengan air mutlak tempat yang terkena najis. Dan yang ketiga, lap hingga kering. Nah, yang kedua, kita akan membahas cara mensucikan najis mutawasito. Cara mensucikan najis mutawasito dibersihkan dengan mencuci bagian yang terkena najis hingga hilang zat, warna, bau, dan rasanya. Yang terakhir yaitu cara bersuci dari najis mughalladoh. Nah, caranya yaitu dengan
mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, caranya hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. Yang kedua, tempat yang terkena najis itu disertu dengan air bercampur tanah. Nah, yang terakhir, cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Dari semua materi yang Ibu sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa kita dalam beribadah harus bersuci dulu, yaitu toharoh. Dan dalam keadaan suci, tidak ada najis atau kotoran yang menempel dari diri kita. Kunci dalam semua ibadah kita yaitu bersuci. Kita contohnya melaksanakan sholat. Kita harus berkeadaan suci, tidak ada najis yang menempel dari diri kita. Najis-najis itu yaitu najis mukhafafah. Contohnya, najis air kencing bayi yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Dan cara mensucikannya itu cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, yaitu najis mutawasitoh, najis pertengahan, yang bukan termasuk najis ringan dan yang bukan termasuk najis berat, seperti contohnya kotoran yang keluar dari tubuh manusia atau hewan. Cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu dengan mencuci bagian terkena najis hingga hilang zat, warna, bau, dan rasanya. Dan terakhir yaitu najis mughaladoh, yaitu najis berat seperti contohnya bangkai, binatang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hewan anjing dan babi, seperti air liur, kotoran, dan dagingnya. Cara mensucikannya yaitu dengan mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Anak-anak, di sini juga ada dalil tentang toharoh dalam potongan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi la yaqbalullaha sholatan baghiron tahuron. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Nah, jadi kita dalam melakukan ibadah harus dalam keadaan suci, karena Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Di sini, Ibu akan ngasih tugas untuk kalian. Nah, kerjakan ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Soalnya ditulis di buku tugasnya masing-masing ya. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan toharoh menurut bahasa? Yang kedua, ada berapa najis dan sebutkan. Yang ketiga, bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Soal yang keempat, sebutkan contoh najis mughaladoh. Yang kelima, bagaimana cara mensucikan najis mughaladoh? Nah, untuk pertemuan hari ini dalam pembelajaran fikih Ibu cukupkan sekian. Nah, nanti kalian tugasnya dikumpulkan untuk minggu depan ya. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.